Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Sejak masuk ke ruang VIP, Heru terus menunggu kedatangan Mariska. Sekarang saat Mariska sudah datang, matanya tidak lepas menatapnya. Dia menemukan kalau Mariska masih sangat cantik dan begitu memikat. Ini semakin menguatkan niatnya untuk mengejar Mariska. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mariska yang selalu dia rindukan selama lebih dari 20 tahun ternyata datang bersama Ridwan, pria yang pernah menyakitinya di masa lalu. Dia merasa sangat marah dan langsung bertanya kepada Ridwan, "Ridwan, bagaimana kau masih punya muka datang bersama Mariska? Semua orang tahu apa yang kau lakukan pada Mariska di masa lalu. Kalau bukan karena kau, Mariska tidak mungkin pergi jauh-jauh ke luar negeri dan tinggal di sana selama bertahun-tahun. Seharusnya kau merasa sangat malu padanya. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan punya muka untuk datang." Ridwan menjawab dengan kesal, "Heru, jangan terlalu keterlaluan. Semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Itu bukan salahku." Saat ini Mariska tiba-tiba berbicara untuk meredakan ketegangan. "Sudahlah, kalian jangan membicarakan hal-hal masa lalu lagi. Kita sudah bukan anak muda lagi. Tidak perlu membahas hal-hal yang tidak penting sekarang." Sambil melihat sekeliling, dia berkata dengan tegas, "Setiap orang di sini adalah tamu undangan pribadiku. Jadi aku tidak ingin ada ketegangan di antara kalian." Ridwan tersenyum sinis kepada Heru dan berkata, "Kau dengar itu? Mariska mengatakan demikian. Kau tidak punya hak untuk menyuruhku pergi." Kemudian dia menepuk dahinya dan berkata, "Toh, aku hampir lupa memberitahumu. Aku bukan hanya datang bersama Mariska. Aku juga menjemputnya pagi ini di hotel tempat dia menginap. Lalu, kami pergi ke kampus lama untuk bernostalgia, dan kemudian datang ke sini bersama-sama. Ada masalah dengan itu?" Mendengar ini, Heru merasa sangat kesal. Bagaimanapun, dia selama ini hanya mencintai Mariska dari jauh, tidak seperti Ridwan. Pada saat ini, Paul masuk dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Mariska, "Ibu, aku sudah berbicara dengan pengurus keluarga Wirawan. Ibu dan teman-teman ibu bisa menikmati waktu dengan baik di sini. Tidak usah mengkhawatirkan masalah lainnya, aku sudah mengurus semuanya." Para tamu terkejut melihat Paul dan ada seorang wanita yang langsung berkata, "Oh, Mariska, apakah ini adalah anakmu? Dia sangat tampan." Mariska tersenyum lembut dan berkata kepada semua orang, "Teman-teman, perkenalkan ini anakku, namanya Paul Smith." Seorang tamu lain berseru, "Oh, Mariska, anakmu ternyata seorang blasteran. Dia pasti anak dari suamimu yang orang Amerika, bukan?" Mariska tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Kalau bukan dari suamiku, lalu dari siapa lagi?" Semua orang tertawa bersama. Paul tersenyum dan berkata, "Paman dan bibi, silakan bersenang-senang. Aku akan pergi dulu." Ridwan segera berkata, "Ah, Paul, kenapa buru-buru pergi? Kenapa tidak makan bersama kami?" Ridwan sengaja berbicara seperti itu agar orang lain melihat bahwa dia sudah mengenal Paul sejak lama. Dengan begitu, semua orang bisa menebak bahwa dia sudah bertemu dengan Mariska sebelum pertemuan ini. Ini akan membuat orang-orang yang tertarik pada Mariska langsung mundur. Mendengar percakapan mereka, orang-orang memang merasa ada yang aneh. Bagaimana Ridwan bisa begitu akrab dengan Paul? Paul tersenyum dan berkata, "Kebetulan aku ada urusan siang ini." Lalu dia secara khusus berkata kepada Ridwan,
Aku sudah janjian dengan Andi di kantorku sore ini untuk melihat Feng Shui. Aku harus pergi menyambutnya." Ridwan tersenyum dan mengangguk. "Menantuku mungkin tidak punya banyak keahlian, tapi dia pandai melihat Feng Shui. Nanti suruh dia melihatnya dengan baik. Dia pasti tidak akan meminta bayaran, karena minuman yang kau bawa kemarin sudah cukup sebagai bayarannya." Heru yang berada di sebelah merasa sangat kesal mendengar ini. Apa yang terjadi? Apakah Paul sudah minum-minum bersama Ridwan dan menantunya? Tapi, kapan itu terjadi? Apakah kemarin? Mariska baru tiba kemarin, bukan? Baru tiba kemarin dan langsung makan bersama Ridwan dan yang lainnya? Ini benar-benar perlakuan khusus. Memikirkan ini, Heru merasa tidak nyaman. Ridwan melirik Heru dan melihat ekspresi Heru yang sangat kesal. Dia tahu kalau tujuannya sudah tercapai, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan dengan Paul, tetapi tersenyum dan berkata, "Baiklah, kau bisa pergi mengurus urusanmu. Jangan khawatir, ada aku yang menjaga ibumu di sini." Ketika Heru mendengar ini, dia semakin merasa kesal. Dia merasa seolah-olah Ridwan sedang berperan sebagai ayah tiri Paul. Dia pun sengaja berkata dengan suara keras, "Oh ya Ridwan, di mana istrimu? Maksudku, istrimu yang terkenal sebagai wanita galak di seluruh kampus kita. Siapa lagi namanya?" Seorang teman lain tersenyum dan berkata, "Namanya Carla." Heru tersenyum dan berkata, "Oh iya, namanya Carla. Ridwan, ku dengar kau sangat mencintai Carla. Setelah bertahun-tahun, hubungan kalian pasti semakin dalam, bukan? Kenapa hari ini tidak mengajaknya datang?" Mendengar Heru menyebut nama Carla, raut wajah Ridwan langsung berubah dan dia berkata, "Heru, kau memang pandai membicarakan hal yang sensitif. Carla bukan teman sekelas kita. Apa gunanya dia datang?" Heru mencibir dan tertawa. "Kau harus sadar bahwa kau sudah beristri, jadi jangan sembarangan menggoda wanita lain. Kalau Carla, si wanita galak itu tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja." Ridwan langsung marah dan berkata, "Hei, kapan aku menggoda wanita lain? Kapan aku punya niat buruk? Jangan pikir karena kau punya banyak uang, jadi kau bisa seenaknya menuduh orang lain." Mariska merasa sangat canggung dan berkata dengan nada agak kesal, "Kalian berdua tidak bisa berhenti ya? Bukankah sudah kubilang kita kesini untuk reuni, bukan untuk bertengkar? Kalau kalian masih begini, aku akan pergi." Ridwan berkata dengan nada tak bersalah, "Mariska, orang tua brengsek itu yang memulai semua ini." Heru yang biasanya dihormati sebagai pengusaha terkenal merasa sangat marah ketika Ridwan memanggilnya orang tua brengsek. Dia langsung menggebrak meja dan berdiri. "Ridwan, siapa yang kau panggil orang tua brengsek?" Ridwan yang juga sudah sangat marah membalas dengan tatapan tajam, "Kau? Memangnya kenapa?" Di saat yang genting, Paul cepat-cepat berkata, "Paman-paman, acara ini diadakan oleh ibuku, jadi tolong jangan bertengkar di sini." Ridwan segera mengambil kesempatan untuk mundur dan berkata, "Paul, paman tidak akan bertengkar dengan dia demi menghormatimu." Heru yang masih marah berkata, "Setelah kau menghinaku, sekarang kau bilang tidak akan bertengkar? Aku akan memukulmu sekarang juga." Wajah Mariska menjadi lebih dingin. Dia bertanya dengan nada keras, "Heru, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kalau kau tidak mau berhenti, aku akan mengusirmu. Jangan salahkan aku karena tidak menghormati pertemanan kita." Heru merasa sangat marah. Kenapa Mariska sama sekali tidak berpihak padanya? Di saat yang sama, seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun masuk ke ruangan. Pria tua itu melihat Paul dan berkata dengan senyum, "Tuan Paul, dapur sudah siap. Apakah kita bisa mulai menghidangkan makanan?" Paul melihat pria tua itu dan terkejut. "Oh, Paman Oscar, kenapa kau sendiri yang datang?"
Mendengar Paul memanggil pria tua itu dengan nama Paman Oskar, semua orang langsung merasa kaget. Paman Oskar? Apakah orang ini adalah kepala pengurus keluarga Wirawan? Begitu mendengar kalau orang ini adalah Oskar, Heru segera mengubah ekspresi wajah sombongnya terhadap Ridwan tadi. Ini karena ketika dia masih belajar bertahun-tahun yang lalu, dia sudah tahu kekuatan keluarga Wirawan sangat kuat. Meskipun sekarang Heru bisa dianggap sebagai pengusaha terkenal dengan kekayaan miliaran, namun kalau dibandingkan dengan keluarga Wirawan, Heru masih jauh tertinggal. Oskar tersenyum dan berkata kepada Paul, "Tuan Paul, keluarga Wirawan sudah bekerja sama dengan firma hukummu, bukan hanya sehari dua hari. Saat kami menghadapi banyak masalah hukum, semuanya bisa diselesaikan oleh ayahmu. Sebenarnya, kakek Wirawan dan ayahmu memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Tetapi saat itu, kau masih sekolah. Mungkin kau tidak tahu tentang itu." Sampai di sini, Oskar melanjutkan, "Jadi, bagi keluarga Wirawan, kau adalah anak dari teman lama. Bagaimana mungkin kami bisa bersikap tidak sopan? Kalau kami bersikap tidak sopan, itu menunjukkan bahwa kami tidak tahu cara menyambut tamu." Paul mengangguk dengan penuh terima kasih dan berkata, "Paman Oskar, kalau ada kesempatan, tolong sampaikan terima kasihku kepada kakek Wirawan. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini dan perusahaanku mulai berjalan stabil di sini, aku pasti akan datang berkunjung ke rumah keluarga Wirawan." Oskar mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu lagi. Karena makanan sudah bisa disajikan, aku akan meminta dapur segera menyajikan hidangan." Paul berkata, "Kebetulan, aku juga harus pergi. Paman Oskar, mari kita keluar bersama-sama." Oskar mengangguk. "Mari, kita pergi." Paul kemudian melihat ke arah semua orang dan berkata, "Paman dan Bibi, silakan lanjutkan pertemuan kalian. Aku akan pergi dulu." Setelah berbicara, dia secara khusus berkata kepada Ridwan, "Paman Ridwan, aku pergi dulu." Pada saat ini, Oskar melihat Ridwan dan tiba-tiba terkejut. "Oh, kau adalah Tuan Ridwan Tama?" Ridwan tidak menyangka kalau Oskar ternyata mengenalnya. Dia terkejut dan bertanya, kau mengingatku? Bagaimana kau bisa mengenalku?" Oskar dengan hormat berkata, "Tuan Ridwan, sejujurnya Tuan Andi telah sangat berjasa bagi keluarga Wirawan. Seluruh keluarga Wirawan sangat berterima kasih dan tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Kau adalah mertua dari Tuan Andi. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu?" Ridwan tiba-tiba menyadari ternyata semua ini berkat menantunya, Andi Rewa. Menantunya ini benar-benar semakin tidak bisa dianggap enteng. Dulu dia mengira kalau Andi sudah cukup hebat dengan mengelabui Albert dan Zeke Harun. Tetapi ternyata Andi juga berhasil mempengaruhi keluarga Wirawan. Paul yang berada di sebelahnya sangat terkejut mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Andi begitu luar biasa. Memikirkan ini, Paul merasa kalau sosok Andi semakin misterius. Ketika memikirkan bahwa Andi akan datang ke kantornya sore ini untuk melihat Feng Shui, dia berniat untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang Andi Rewa. Oskar kemudian dengan sangat hormat berkata kepada Ridwan, "Aku tidak menyangka kau ada di meja ini. Karena itu, aku akan melayani mejamu secara khusus. Kalau ada kebutuhan, kau bisa langsung menghubungiku." Teman-teman sekelas Ridwan sangat terkejut. Beberapa dari mereka adalah penduduk asli kota Makassar ini dan tahu betapa kuatnya keluarga Wirawan di kota ini. Tidak ada yang menyangka kalau Ridwan memiliki pengaruh sebesar ini. Heru juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Oskar bersikap sangat sopan kepada Ridwan. Keluarga Tama sudah lama hancur dan sekarang tidak memiliki apa-apa lagi.
Ridwan sendiri pasti tidak memiliki kekuatan atau kekayaan. Dia hanya seorang yang biasa-biasa saja. Tetapi, kenapa Oscar sangat menghormati pria biasa ini? Apakah benar hanya karena menantunya yang disebut sebagai Tuan Andi? Memikirkan ini, Heru menjadi penasaran dengan menantu Ridwan. Jadi dia bertanya dengan suara pelan kepada salah satu teman sekelasnya, siapa sebenarnya menantu Ridwan? Temannya yang kebetulan pernah menghadiri reuni sebelumnya tersenyum dan berkata, menantu Ridwan sepertinya hanya pengangguran. Katanya dia seorang bapak rumah tangga penuh waktu. Kita juga tidak tahu pasti apa pekerjaannya. Sebagai pebisnis yang berpengalaman, Heru bisa menyadari dari sikap Oscar bahwa dia tidak bisa meremehkan menantu Ridwan. Mungkin menantunya adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Kalau tidak mungkin Oscar bersikap begitu hormat. Ini membuatnya khawatir dan merasa takut atas ejekan yang dia lontarkan kepada Ridwan tadi. Jadi dengan agak takut dia melihat Ridwan, dan setelah ragu sejenak dia berkata, Ridwan, maafkan aku atas perkataanku tadi. Itu hanya perkataan saat marah. Kita semua teman lama. Kita bisa berbicara dengan baik-baik. Bagaimana menurutmu? Ridwan tahu kalau perubahan sikap Heru yang tiba-tiba sopan dan meminta maaf ini pasti karena sikap hormat Oscar kepadanya. Mariska yang mendengar hal ini kemudian berkata, Ridwan, kita semua teman lama. Lupakan saja ketidaknyamanan tadi. Ridwan kemudian mengangguk dan berkata kepada Heru, karena Mariska sudah berbicara, maka kita lupakan saja hal tadi. Aku ini orang yang tidak suka mencari masalah kalau tidak ada yang menggangguku. Sebelumnya, kalau ada yang berani berbicara dengan nada seperti ini kepadanya, dia pasti sudah marah. Namun saat ini, dia tidak berani bersikap sombong kepada Ridwan. Saat ini Ridwan merasa sangat bangga. Meski tidak membawa menantunya, namun menantunya tetap bisa membuatnya terlihat hebat. Dengan sikap hormat Oscar hari ini, tidak akan ada lagi teman sekelasnya yang berani meremehkannya. Sementara itu, Paul sudah tiba di kantornya, firma hukum Smith, yang terletak di daerah CBD terbaik di Makassar. Dia memilih gedung perkantoran paling mewah dan bergengsi, yaitu Tower Makassar. Tower Makassar memiliki 58 lantai dan merupakan gedung perkantoran bintang 5 terbaik dan paling bergengsi di seluruh Makassar. Hanya perusahaan-perusahaan terkemuka di Makassar yang bisa berkantor di sini. Tower Makassar sendiri merupakan gedung perkantoran yang dimiliki oleh grup Rappocini. Ketika Andi mendengar kalau Paul memiliki Tower Makassar sebagai kantornya, dia sedikit terkejut karena memilih Tower Makassar sebagai kantornya. Tidak disangka, Paul memilih properti miliknya. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, Tower Makassar adalah gedung perkantoran terbaik di kota ini, dan firma hukum seperti milik Paul memang membutuhkan tampilan yang memadai, sehingga tidak ada pilihan lain selain Tower Makassar. Setelah makan siang di rumah, Andi naik taksi sendirian menuju Tower Makassar. Firma hukum Smith terletak di lantai 27 Tower Makassar. Andi rela langsung naik lift ke lantai 27, di mana Paul sudah menunggunya di depan pintu lift. Melihat kedatangan Andi, dengan sangat sopan Paul menyapa, "Andi, terima kasih banyak sudah datang ke sini." Paul mengundang Andi masuk dan mulai menjelaskan, "Andi, beberapa bulan yang lalu, aku sudah menyewa lantai 27 Tower Makassar dan langsung memulai renovasi. Sekarang renovasinya hampir selesai. Tolong lihat, apakah ada yang kurang cocok dari segi feng shui? Kalau ada, bagaimana cara memperbaikinya?" Andi melihat sekeliling dan sambil tersenyum dia berkata, "Paul, sepertinya kau sudah meminta bantuan ahli feng shui sebelumnya."
Kulihat kau sudah mengatur Feng Shui dengan baik. Paul berkata dengan kagum, "Wah, kau benar-benar memiliki mata yang tajam, sampai bisa langsung melihat pengaturan Feng Shui di sini." Andi berkata dengan tenang, "Paul, ibumu dan ayah mertuaku sudah berteman lama, jadi kau tidak perlu terlalu sopan padaku. Tapi aku penasaran, kalau kau sudah meminta bantuan ahli Feng Shui sebelumnya, kenapa kau masih mengundangku?" Paul menjawab dengan jujur, "Sejujurnya, aku mengundang kau kemari untuk melihat apakah kau benar-benar memiliki kemampuan dalam hal ini. Ini karena sebelumnya aku sempat meragukanmu. Tolong maafkan aku." Paul memang sangat penasaran dengan Andi. Sejak awal dia mengira Andi adalah orang dari keluarga Rewa di Jakarta. Mengundang Andi Rewa untuk datang melihat Feng Shui sebenarnya adalah langkah percobaan dari Paul. Andi tidak marah pada keraguan Paul. Sebaliknya dia sangat menghargai keterus-terangan Paul yang mengatakan apa adanya tanpa menutup-nutupi. Jadi dia berkata kepada Paul, "Kau ingin melihat apakah aku memiliki keahlian yang sebenarnya atau tidak. Itu adalah hal yang wajar. Tapi karena aku sudah datang, maka aku harus meminta biaya untuk melihat Feng Shui. Ini juga hal yang wajar." Sebenarnya sebelum datang, Andi tidak berencana meminta uang dari Paul karena Paul adalah putra dari teman lama mertuanya. Tetapi karena Paul begitu jujur dan terbuka, Andi juga harus berterus terang padanya. Ketika Paul mendengar ini, dia segera berkata, "Tentu saja, kalau sudah mengundangmu datang, bagaimana mungkin aku tidak membayar biaya?" Sambil berbicara, tanpa ragu-ragu Paul mengeluarkan cek dari sakunya, lalu menulis sesuatu dengan cepat, merobeknya dan menyerahkannya kepada Andi sambil berkata, "Ini adalah sedikit tanda terima kasihku, terimalah." Andi Rewa tersenyum ringan, menerima cek tersebut dan berkata dengan senyum, "Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan hormat." Setelah itu Andi memberikan masukan kepada Paul mengenai beberapa bagian yang memerlukan perbaikan Feng Shui. Paul sangat kagum pada Andi, sampai-sampai dia merasa sangat hormat dan takjub. Semua yang dikatakan oleh Andi tadi membuatnya merasa bahwa Andi memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Feng Shui. Kemudian, Paul mengantarkan Andi keluar dari perusahaan sampai ke pintu lift. Dia dengan sukarela menekan tombol lift untuk Andi. Ketika lift baru saja berhenti, Paul buru-buru melakukan gerakan mempersilakan. Saat ini, pintu lift tiba-tiba terbuka dan seorang wanita cantik dan menawan dengan postur tinggi muncul dari dalam lift. Paul melihat wanita itu dengan wajah gembira dan berseru, "Nona Vania, kenapa kau ada di sini?" Wanita itu hendak berbicara. Tiba-tiba dia melihat Andi Rewa di samping Paul. Wajahnya tiba-tiba berubah seperti disinari matahari musim semi. Dengan senyum gembira seperti gadis kecil, dia berkata, "Tuan Andi, kenapa kau ada di sini?" Andi Rewa mengangkat kepalanya dan melihat. Ternyata orang yang ada di dalam lift adalah Vania, dan di sampingnya ada beberapa pengawal, masing-masing memegang keranjang bunga yang indah. Vania tidak menyangka akan bertemu dengan Andi di sini, jadi tentu saja dia sangat senang. Andi juga merasa sedikit terkejut bertemu dengan Vania di sini. Sambil tersenyum dia berkata, "Aku datang untuk melihat Feng Shui, teman." Sambil tersenyum Vania berkata, "Sepertinya Tuan Andi juga mengenal Tuan Paul. Aku datang karena kakek memintaku untuk mengirim beberapa keranjang bunga kepada Tuan Paul sebagai ucapan selamat atas pembukaan perusahaannya." Setelah selesai berbicara, dia baru teringat bahwa dia belum menyapa Paul. Jadi dia sedikit merasa tidak enak dan berkata, "Oh, Tuan Paul, lama tidak bertemu." Paul adalah orang yang cerdas, dan dalam pekerjaannya sebagai pengacara,
Dia sering berurusan dengan tersangka kriminal, sehingga dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam membaca ekspresi dan tatapan orang. Oleh karena itu, dia bisa melihat dari ekspresi dan tatapan Fania kepada Andi bahwa Fania menyukai Andi Rewa. Dia merasa iri kepada Andi yang ternyata bisa menarik perhatian wanita cantik seperti Fania Wirawan. Saat ini, Fania yang anggun berjalan keluar dari lift. Meskipun dia datang untuk mengantarkan keranjang bunga kepada Paul, namun matanya terus tertuju pada Andi Rewa. Dia menatap Andi dengan mata penuh kekaguman dan bertanya, "Tuan Andi, bagaimana kau bisa mengenal Tuan Paul? Bukankah Tuan Paul baru saja datang ke kota ini?" Andi tersenyum tipis dan berkata, "Ayah mertuaku dan ibu Tuan Paul adalah teman kuliah, jadi kami berkenalan." Fania terkejut dan berkata, "Wah, betapa kebetulannya." Paul yang berdiri di sampingnya tersenyum dan berkata, "Memang kebetulan sekali. Aku juga tidak menyangka kalau ternyata Nona Fania juga mengenal Tuan Andi." Saat ini Andi berkata, "Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian lanjutkan saja pembicaraan kalian. Aku akan pergi dulu." Fania segera bertanya, "Tuan Andi, kau mau kemana? Apakah kau membawa mobil? Kalau tidak, biarkan aku yang mengantarkanmu." Andi mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, terima kasih." Fania tersenyum malu-malu dan dengan serius berkata, "Tuan Andi, kau tidak perlu sungkan padaku." Fania meninggalkan pengawalnya untuk membantu Paul membawa keranjang bunga, sementara dia sendiri menekan tombol lift dan menahan pintu lift, lalu berkata kepada Andi, "Tuan Andi, silakan masuk." Andi Rewa mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih dan melangkah masuk ke dalam lift terlebih dahulu. Setelah itu, Fania ikut masuk. Mereka berdua keluar dari gedung dan Fania dengan sopan membuka pintu mobilnya untuk Andi dan mempersilakan Andi Rewa masuk. Setelah naik mobil, Fania dengan hormat bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, kau mau kemana? Biar ku antar." Andi Rewa tersenyum tipis, "Tolong antar aku pulang ke Villa Desiland." Fania mengangguk ringan dan berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu pulang." Kemudian dia mengumpulkan keberanian dan dengan penuh harapan bertanya, "Tuan Andi, kapan kau ada waktu luang? Aku ingin mengundangmu makan malam." Andi berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Sekarang ini aku memang cukup sibuk, terutama hari ini." Andi sudah memberitahu Ibnu Komar dengan jelas, begitu saatnya tiba untuk melepaskan Carla, maka pihak tahanan akan mengatur agar Carla menelponnya. Saat itu, dia akan pergi untuk menjemput Carla. Alasan utama kenapa dia ingin menjemput Carla sendiri adalah karena dia ingin melihat seberapa buruk kondisi Carla sekarang. Kalau wanita yang berani mencuri 21,9 miliar ini tidak mengalami sedikit penderitaan di dalam tahanan, dia tidak akan pernah belajar dari kesalahannya. Sementara itu, setelah Carla kembali ke tahanan dari sesi interogasi polisi, hatinya terus diliputi kecemasan sambil menunggu hasilnya. Dia tidak tahu apakah polisi akan membebaskannya atau tidak. Selama 2 hari di dalam tahanan, Carla telah menderita siksaan yang belum pernah dia alami di sepanjang hidupnya. Dia merasa dirinya sudah berada di ambang kehancuran. Kalau dia tidak segera dibebaskan, dia mungkin akan memilih untuk mengakhiri hidupnya di sini. Nyonya Tama yang tahu bahwa Carla dipanggil untuk diinterogasi oleh polisi pagi itu, merasakan cemas di dalam hatinya. Dia khawatir Carla akan mengungkapkan kepada polisi tentang penyiksaan dan pemukulan yang dia dan Rani lakukan terhadap Carla. Selain itu, dia juga khawatir Carla akan meminta untuk dipindahkan ke sel lain.
Kalau polisi memindahkannya, maka dia akan kehilangan kesenangan terbesarnya. Selama waktu yang panjang, keluarga Tama telah mengalami begitu banyak kesulitan dan kesengsaraan yang membuat suasana hati Nyonya Tama selalu sangat murung. Baru ketika Carla dipenjara bersamanya, dia menemukan kembali kesenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Memikirkan bahwa Carla mungkin akan dipenjara selama 10 hingga 20 tahun. Sementara dia sendiri akan bebas dalam beberapa hari, Nyonya Tama merasa sangat bersemangat. Dia mendekati Carla yang meringkuk di sudut sel dan berkata, "Hei, kudengar kau dipanggil untuk diinterogasi tadi." Carla memandangnya dengan gemetar. "Iya, aku dipanggil untuk memberikan keterangan." Dengan suara dingin, Nyonya Tama bertanya, "Apakah kau bicara sembarangan pada polisi? Kau tidak melaporkan kami, bukan?" Carla segera menggeleng. "Tenang, Ibu. Aku tidak mengungkapkan apapun yang terjadi di dalam sel. Mereka hanya menanyakan tentang kasusku." Nyonya Tama merasa lega dan tersenyum sinis lalu bertanya lagi, "Hei, apakah kau sudah mencari tahu dari pengacara? Berapa lama kau akan dihukum dalam kasusmu ini?" Carla terus saja menggeleng. Dia berbicara dengan suara gemetar. "Aku belum mencari pengacara, jadi aku tidak tahu berapa lama aku akan dihukum." Carla tidak berani mengatakan bahwa dirinya mungkin akan segera dibebaskan. Dia khawatir kalau Nyonya Tama tahu bahwa dia akan segera dibebaskan, mereka pasti akan menyiksa dirinya lebih parah sebelum dia pergi. Jadi Carla memutuskan untuk bertahan dan menunggu hingga polisi datang untuk membebaskannya. Nyonya Tama tertawa dingin dan dengan bangga berkata, "Hahaha, ku dengar dari orang lain bahwa dalam kasusmu ini, kau setidaknya akan dihukum 15 tahun. Pada saat ini, Rani melangkah mendekat dan langsung menampar Carla 2 kali. Dia berkata dengan suara dingin, "Perempuan jahat yang merebut suami orang lain seperti kau ini, bukan hanya pantas dipenjara belasan tahun, bahkan seumur hidup pun tidak cukup. Pikirkan wanita yang kau paksa pergi ke luar negeri itu. Aku memang tidak mengenalnya, tapi membayangkan apa yang kau lakukan padanya, membuatku ingin membalas dendam untuknya." Setelah berkata begitu, Rani mencengkram rambut Carla dan menamparnya beberapa kali lagi. Darah segar segera mengalir dari sudut mulut Carla. Namun, begitu Rani berhenti, tiba-tiba Nyonya Tama menarik telinga Carla dengan keras hingga membuat Carla menjerit kesakitan. Carla dengan gigi gemeretak bertanya, "Bu, kenapa kau menarik telingaku? Kesalahan apa lagi yang aku lakukan?" Nyonya Tama mendengus dingin dan berkata, "Kau masih punya muka untuk bertanya padaku? Kesalahan apa yang kau sudah lakukan? Ku beritahu kepadamu, orang sepertimu selama masih hidup dan bernafas, itu saja sudah salah. Satu-satunya pilihan yang benar untukmu adalah segera mati saja, agar kau jangan menghabiskan udara di dunia ini." Carla merasa telinganya hampir saja tercabut, sakitnya sampai ke tulang. Tetapi dia tidak berani sedikit pun untuk menentang. Dia hanya bisa menelan kepahitan ini sambil berpikir untuk bertahan sedikit lagi. Dia berpikir bahwa ketika nanti dia keluar, tidak sampai beberapa hari lagi, nenek tua ini juga akan keluar. Pada saat itu, nenek tua ini tidak akan punya tempat tinggal, tidak punya makanan, dan juga minuman. Kemungkinan besar, nenek tua ini akan mati di jalanan. Pada saat itu, dia mungkin akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Carla bergumam di dalam hatinya, "Kau pikir aku akan dipenjara di sini selama belasan tahun? Kau bahkan bermimpi untuk tinggal di Villa Desilen? Sungguh omong kosong. Kau pasti akan kaget karena tidak lama lagi aku akan dibebaskan." Carla sudah bisa membayangkan bahwa ketika nanti petugas penjara datang untuk membebaskannya, Nyonya Tama pasti akan terkejut sampai melongo.
Matanya akan terbelalak, bahkan hatinya pasti akan sangat sakit, sangat marah dan sangat kesal. Mungkin saja dia bisa mati di tempat karena marah. Nyonya Tama benar-benar tidak menyangka kalau Carla mungkin akan dibebaskan. Dia hanya berpikir bahwa Carla mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jadi dia selalu menganggap surat yang ditulis oleh Carla sebagai harta karun. Karena dengan adanya surat itu di tangannya, setelah dia keluar dari sini dalam beberapa hari lagi, dia bisa tinggal di villa besar Desiland. Setelah tinggal di villa Desiland, dia tidak akan pernah mau pindah lagi. Bahkan kalaupun harus mati, dia ingin mati di villa besar seperti itu. Pada saat ini, petugas penjara berjalan mendekat. Nyonya Tama dengan berat hati melepaskan telinga Carla. Dia tadi menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik telinga Carla hingga telinga Carla menjadi merah dan bengkak. Carla merasa kesakitan sampai menangis. Tetapi saat dia melihat petugas penjara, dia hampir gila karena merasa sangat gembira. Di dalam hatinya, dia berseru, "Petugas penjara datang! Petugas penjara datang untuk membebaskanku. Akhirnya, aku akan mendapatkan kebebasanku. Akhirnya, aku bisa kembali ke Villa Desiland, makan enak dan tidur nyenyak." Dalam 2 hari ini, Carla merasa hidupnya seperti berada di dalam neraka. Jadi dia sangat tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat ini selamanya. Petugas penjara berjalan cepat ke depan sel, membuka pintu dan berkata, "Waktunya keluar. Semua orang antri ke lapangan." Hati Carla yang sangat bersemangat tiba-tiba merasa sangat kecewa dan bergumam di dalam hatinya, "Keluar? Petugas penjara datang untuk mengajak semua orang keluar. Apakah dia tidak berniat membebaskanku? Apakah petugas tersebut belum memutuskan akan membebaskanku atau tidak?" Di dalam hatinya, Carla merasa sangat putus asa, tetapi di penjara dia tahu bahwa dia harus mendengarkan petugas. Maka dia segera mengikuti orang-orang keluar dari sel. Sampai di lapangan, petugas berkata, "Kelilingi lapangan 3 kali, lalu aktivitas bebas selama setengah jam." Setelah setengah jam, berkumpul di pintu lapangan untuk kembali ke sel. Orang-orang segera berbaris. Rani adalah kepala sel, jadi dia yang mengatur barisan. Dia melihat Carla dan berkata, "Kau berdiri di depan. Semua orang di belakangmu akan mengawasimu. Kalau kau tidak berlari dengan baik, kepalamu akan kuhancurkan." Lalu dia berpaling kepada yang lain dan berkata, "Kalian bantu Nenek Tama pelan-pelan. Jangan sampai nenek kelelahan." Nyonya Tama tertawa kecil dan berkata, "Rani, kau benar-benar perhatian. Meskipun usiaku sudah tua, tapi badanku masih cukup kuat. Aku bisa berjalan perlahan di belakang kalian." Rani mengangguk lalu berteriak, "Baiklah, bersiap, lari!" Carla berdiri di depan. Begitu mendengar perintah, dia segera menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan mulai berlari. Kemudian semua orang mengikutinya. Tubuh Carla sangat lemah. Awalnya saja dia sudah merasa sangat sakit. Jadi, begitu mulai berlari, kakinya langsung lemas dan dia hampir jatuh. Wanita di belakangnya langsung menendang punggungnya dan memarahinya. "Pelacur yang mencuri suami orang, lari saja tidak bisa lurus. Apa yang bisa kau lakukan?" Wanita lain tertawa keras. "Pelacur ini memang tidak bisa lari, tetapi dia bisa lari ke ranjang orang lain." Semua orang tertawa terbahak-bahak, sementara Carla hanya bisa menahan rasa malu yang mendalam. Dia menggigit bibirnya dan terus berlari. Pada saat ini, Carla melihat 3 wanita bertampang garang berdiri di sisi lapangan dan memandang ke arahnya. Saat dia melewati 3 wanita tersebut, salah satunya menjulurkan tangannya dan menangkap pundak Carla. Saat Carla tertangkap, seluruh barisan pun berhenti
Rani mendekat dan bertanya, "Kalian bertiga mau apa?" Tiga wanita tersebut berwajah menakutkan. Yang menangkap Carla memiliki bekas luka dari sudut mata kiri hingga rahang kanannya, sehingga membuat wajahnya terlihat sangat menakutkan. Meskipun Rani dikenal berani di sel, namun sebenarnya dia sangat penakut. Jadi, begitu dia melihat wanita dengan bekas luka di wajah itu, dia tahu kalau wanita itu tidak main-main dan bukan orang yang bisa dia tantang. Wanita dengan bekas luka itu berkata, "Aku mencari seseorang bernama Carla. Apakah dia dari selmu? Yang mana orangnya?" Mendengar bahwa dia dicari, Carla langsung panik dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar nama Carla." Tetapi Nyonya Tama langsung menunjuk Carla dan berkata, "Jangan dengarkan pelacur ini. Dia adalah Carla." Kasna pun menambahkan, "Betul, dia adalah Carla." Wanita yang memiliki bekas luka itu langsung menatap Carla dan menamparnya dengan keras. Wanita dengan bekas luka ini jelas terlatih. Dengan otot di seluruh tubuhnya, tamparannya jauh lebih kuat daripada tamparan Rani. Satu tamparan itu saja sudah mampu membuat Carla jatuh tersungkur ke tanah hingga mengeluarkan suara keras, dan kemudian dia memuntahkan gigi gerahamnya. Betapa mengerikannya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.